Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuat tutorial pembuatan Google Form untuk penilaian akhir semester. Tahapan pertamanya adalah teman-teman harus membuat folder terlebih dahulu untuk menyimpan file-file pada Google Form itu sendiri sehingga tidak acak-acakan. Jadi kita buat folder dulu, namanya misalkan genap. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita klik kanan, kemudian pilih Google Form, blank form. Nah, sekarang Google Form yang ingin kita buat telah terbuka. Ini namanya blank form, jadi bebas kita mau berkreasi seperti apa. Yang pertama adalah kita harus menambahkan header. Jadi caranya kita klik customize theme, kemudian pilih choose image, kemudian pilih upload, lalu pilih browse. Kita cari header yang ingin kita tampilkan. Nah, saya memilih ini, klik done. Oke, sudah tampil. Nah, bagian yang ini kita bisa pilih di bagian sini. Jadi yang bis ini bisa dipilih, contoh kita ambil yang ini ya. Nah, sesuai. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya adalah kita harus membuat 2 section pada Google Form ini. Nah, misalkan ini adalah judulnya misalkan laundry. Ini form description bisa kita isi misalkan aturan-aturan dari soalnya kita. Misalkan teman-teman punya aturan soal misalkan aturannya seperti ini, aturan pengerjaan soal. Kemudian bagian ini adalah pengisian data pribadi dari siswa tersebut, misalkan nama siswa. Ini akan secara otomatis berubah menjadi short answer text. Jadi text field akan secara otomatis akan tampil pada formnya. Kemudian kita aktifkan required. Jadi artinya form ini, bagian ini tidak boleh kosong ya. Kemudian ini ada add question kalau misalkan kita ingin menambahkan form baru gitu. Misalkan email ya. Kemudian requirednya diaktifin, lalu klik tanda 3 ini untuk memilih respon validationnya. Kita klik, ini ada teks ya. Kemudian ini ada pilihannya contains, kita pilih email. Jadi kalau bukan email nantinya akan muncul pesan inputkan email Anda. Atau
inputkan email Anda misal. Kemudian kita tambah add question untuk passwordnya. Jadi password ini nanti digunakan untuk masuk ke section selanjutnya atau section soalnya. Kita pilih response validation-nya, misalkan text. Kemudian kita pilih contains saja. Misalkan passwordnya adalah laundry 123. Nah, custom errornya apa? Misalkan password yang Anda masukkan salah. Nah, ini sudah. Kita tambah section. Kita klik bagian submenu paling bawah, ya. Namanya adalah add section. Maka section selanjutnya akan muncul. Ini section kedua. Nah, misalnya di sini kita tuliskan adalah soal. Nah, kemudian kita klik add question untuk menampung pertanyaannya. Nah, misalkan kalau nanti kita buat soalnya kita acak, ada baiknya tidak usah menggunakan nomor karena itu akan mempermudah anak-anak untuk saling bekerja sama. Jadi saya sarankan tidak usah menggunakan nomor untuk jawab soalnya. Misalkan kita langsung saja masukkan. Kemudian ini kan masih pakai jawabannya adalah radio button. Nah, gimana caranya milih untuk misalkan teks? Kita pilih di ini multiple choice, kita klik yang tanda segitiga bawah. Kita pilih kalau misalkan dia jawabannya pendek, kita pilih short answer. Kalau misalkan jawabannya panjang, kita pilih paragraf. Kemudian kalau misalkan teman-teman kalau jawabannya itu tidak ada, siswanya tidak dapat melakukan submit. Nah, teman-teman bisa langsung mengklik require. Jadi syaratnya untuk menyelesaikan jawabannya adalah siswanya harus diberitahukan untuk menjawab keseluruhan soal. Nah, apabila terjadi ada salah satu soal yang tidak terjawab, maka tidak dapat melakukan proses penyimpanan data. Tuh. Kemudian kita klik soal selanjutnya. Nah, kita masukkan. Nah, begitupun selanjutnya sampai dengan teman selesai. Nah, sekarang adalah kita masuk ke bagian kita mau buat tampilan soal seperti ini, ya. Wait, kita hapus saja dulu ini supaya langsung kita lihat hasilnya. Nah, misalkan kita mau lihat hasilnya seperti itu. Wait, no. Next. Nah, soalnya kan seperti ini ya. Misalkan kita mau buat soal seperti ini yang ada gambarnya, kemudian nanti button jawabannya ada add file-nya. Nah, ini add file akan disimpan ke dalam Google Drive-nya teman-teman guru, ya, hasil dari jawaban anak-anak. Nah, ini anak-anak akan diarahkan untuk menyimpan filenya di mana? File gambar yang sudah di capture itu disimpan di mana? Itu. Jadi diklik, kemudian mereka mengupload. Ya, caranya adalah kita kembali ke Google Form-nya. Caranya misalkan ini. Ya, kita ingin menambahkan gambar seperti ini. Ini soalnya ya. Kita ingin menambahkan gambar, kita klik icon gambar ini, kemudian kita browse,
Kita pilih browse, kemudian pilih gambarnya, kemudian klik open. Nah, soalnya akan muncul seperti ini. Gambarnya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik file upload untuk penguploadan filenya. Selanjutnya ini ada maksimumnya. Dia maksimum berapa file gitu. Bisa 1, bisa 5 ya. Kalau misalkan 5 bisa seperti misalkan. Nah, maksimum filenya berapa MB? Misalkan kita taruhlah 100 MB ya. Kalau lewat dari 100 MB itu tidak bisa terupload, atau misalkan 1 GB gitu. Tapi mungkin terlalu gede, jadi 100 MB aja. Kemudian view folder. Nah, akan dibuatkan folder seperti ini sesuai dengan jawaban soal yang diberikan tadi. Nah, kemudian kita akan melihat hasilnya. Kita lihat di preview. Ya, kita next. Nah, seperti ini kan. Oke. Nah, sekarang adalah kita masuk ke bagian pengaturan waktu atau limitednya. Kita klik button yang 3 titik bertumpuk ini, kemudian pilih add-ons. Nah, di sini ada form limiter. Kita klik. Kalau teman-teman yang sudah menginstal, silahkan langsung saja. Kalau misalkan belum diinstal, silahkan klik install. Kemudian continuous. Pilih email yang aktif. Kemudian klik allow. Lalu klik done. Dan form limiternya aktif. Nah, kita pilih di sini select, kita pilih date and time. Kemudian kita select tanggalnya, kita pilih tanggalnya. Misalkan kita mata pelajaran laundry dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, dan select time-nya kita pilih jam pukul berapa mata pelajaran laundry ini akan berakhir. Misalkan dia berakhir pada pukul 8.30. Kita set, kemudian save and enable. Maka sudah diaktifkan. Kemudian kita kembali ke selanjutnya. Kita pilih setting. Nah, sekarang kita mau setting bagian responnya. Kita pilih misalkan emailnya siswa kita mau ambil. Nah, kita bisa klik collect email address ya. Kemudian kita bisa misalkan teman-teman maunya satu email itu cuman bisa menjawab satu Google Form ya, satu lembar soal. Misalkan kita pilih limit to 1 respon. Nah, kalau misalkan limit to 1 respon ini tidak diaktifkan, maka seluruh siswa, seluruh email yang digunakan dapat melakukan submit berulang-ulang, submit jawaban berulang-ulang, sehingga hal ini kemungkinan sangat tidak efisien bagi siswa-siswa yang mengerjakan soal. Jadi makanya direkomendasikan untuk mengaktifkan limit to 1 responnya. Kemudian kita pilih presentation. Bagian presentation kita aktifkan bagian shuffle question order. Nah, ini untuk mengacak
soal yang kita buat sebelumnya. Oke, kemudian selesai, kita send, kita klik linknya, kemudian short URL. Nah, kita copy. Ini sebenarnya sudah bisa dibuka. Kita lihat, tampilannya adalah seperti ini. Ya, kita masukkan dulu email, kemudian nama. Oh god, oke, jadi teman-teman kalau misalkan udah menampilkan ini email dihapus saja, soalnya sudah otomatis emailnya ada ketika diklik. Oke, jadi teman-teman yang tadi email kan kita membuat sebelumnya form email, harusnya tidak usah ketika kita mengklik collect email address, soalnya nanti secara otomatis Google Form-nya akan membuatkan form email itu sendiri. Nah, ketika kita tidak mengklik collect email address, maka teman-teman harus menambahkan form untuk menginputkan email tersebut. Ini diperuntukkan apabila teman-teman membutuhkan email siswa-siswi kita, seperti itu. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan soalnya seperti ini. Oke, itulah tadi tutorial sederhana yang dapat saya sampaikan untuk pembuatan Google Form. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.